Shalom, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saya rindu pagi ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Maksud saya, ketika kita menyembah Tuhan, saya tidak mau paksa. Mari kita menyembah, enggak. Tapi saya rindu setiap kita yang merasakan kehadiran Tuhan, meresponi kehadiran Tuhan di tempat ini. Amin. Kita mau menyembah Dia sebab penyembahan kita, saya rasa wujud kerinduan akan kehadiran Tuhan untuk hadir di tempat ini, melawat setiap kita. Bukankah setiap kita rindu setiap saat boleh bertemu muka dengan Tuhan? Ya, kita mau sama-sama menyembah Tuhan terlebih dahulu. Haleluya, Yesus. Mari nikmati kasih Tuhan, dengarkan suara Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang berdiam diri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Engkau baik.
Yesus, perbaharui iman kami Tuhan, perbaharui iman kami, untuk kami terus percaya Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapak, kami siap memuji. Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling Yesus. Haleluya. Kami mau tinggikan nama Tuhan. Mari bertepuk tangan sekali lagi. Terima
pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, tetap sehat. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang pagi hari ini. Tema kita adalah Yesus, harapan sejati. Katakan bersama saya kalimat ini, 1, 2, 3. Yesus, harapan sejati. Kalau disingkat YHS, ini bukan nama sinode, tapi ini merupakan supaya kita ingat bahwa ini memang Yesus, harapan sejati. Amin. Sebab hanya Yesus yang pasti memberikan harapan di mana Dia berjanji, dan pada waktunya Tuhan akan mengenapi. Amin. Sebab itu pengharapan kita hanya kepada Yesus. Kita mendasari ayat itu yang menyatakan Yesus harapan kita yang sejati. Kita mendasari kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Yeremia pasal yang ke-31 ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Dalam situasi yang tidak mudah seperti saat ini, ada kesulitan, ada masalah, ada tantangan. Bahkan ada tangisan yang terjadi karena berbagai masalah dan tantangan yang berat. Tapi firman Tuhan dengan jelas menyatakan kepada setiap kita, memberikan harapan yang baru, menyatakan janjinya dalam situasi yang tetap sulit sekalipun, sepertinya tidak ada harapan. Firman Tuhan berkata apa? Di warna yang kuning, dengan jelas kita katakan bersama, 1, 2, 3. Masih ada harapan untuk hari depan. Amin. Setiap kita pasti mengalami janji Tuhan itu yang digenapi pada waktu yang tepat. Masih ada harapan untuk hari depan kita. Sebab itu jangan pernah dalam keadaan yang berat, keadaan yang sulit, keadaan yang tertekan, kita kecewa dan putus asa. Kenapa? Ingat firman Tuhan berkata apa? Masih ada harapan untuk hari depan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Itu yang membuat kita kuat. Itu yang membuat kita terus maju dan terus berharap kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Yesaya dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 sampai 48 menuliskan nubuat keselamatan untuk Israel dalam pembuangan. Jadi Tuhan menyatakan firman-Nya, menyatakan maksudnya dalam situasi Israel di tempat mana? Di tempat pembuangan, di Babel. Dan kita tahu bahwa maksud Tuhan menyatakan firman-Nya, menyatakan janjinya. Dan pada waktu itu Israel selama 70 tahun mereka di tempat pembuangan. Tapi firman-Nya menyatakan kelepasan, keselamatan. Kan sesuatu yang paradoks, yang bertentangan. Dalam situasi di pembuangan, dalam keadaan yang sepertinya tidak ada harapan, tapi firman Tuhan berkata, aku akan melepaskan engkau, aku akan menyelamatkan engkau. Kapan itu? Itu sebuah harapan. Tapi Tuhan mau menyatakan, mau menebus
semua kemustahilan menjadi tidak ada yang mustahil. Amin. Kita seolah-olah dalam situasi yang sulit, tidak ada harapan, tidak ada kesempatan, pintunya tertutup, jalannya buntu. Seperti di daerah tempat kami tinggal itu kan jalan buntu, tidak bisa terus bisa terus lama-lama manjat pohon, karena di situ ada kebun. Tuhan mau menyatakan bahwa Dia tidak terbatas sanggup menggenapi janjinya pada waktunya. Sekalipun dalam situasi yang tidak seolah-olah sepertinya sudah kesempatan itu tertutup. Sebab itu jangan pernah kita membatasi Tuhan dengan pengalaman masa lalu, terpatok dengan pengalaman yang lama. Sebab seringkali kita mengatakan yang lalu itu lebih enak, masa lalu itu lebih indah. Makanya banyak kembali muncul lagu-lagu nostalgia, benar nggak? Dulu itu situasinya enak, bahagia. Dulu dalam kehidupan rumah tangga, dulu segenggam emas. Cuma segenggam emas membuat kita bahagia. Bukan segenggam ya, tapi seorang emas Jeffrey ya, ya puji Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengerti bahwa sebenarnya Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik hari depan itu mulai sejak dunia diciptakan. Itu sebabnya mari kita terus berharap kepada Tuhan. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Satu, apa? Sebab kita berharga di mata Tuhan. Amin. Semua kita berharga. Loh, kok bisa kita berharga di mata Tuhan? Buktinya apa? Buktinya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi mau menjadi manusia. Untuk apa? Menebus dosa kita, menyelamatkan kita, mati untuk kita. Berarti begitu bernilainya kita. Sampai-sampai Tuhan mau turun, mengosongkan dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan, supaya kita mengerti bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah kita merasa minder, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab kita tahu bahwa kita berharga. Amin. Mungkin kita merasa tidak dihargai orang, merasa direndahkan orang. Tidak masalah, sebab Tuhan tetap memandang dan menilai kita apa? Berharga. Yesaya 43, coba kita lihat bersama. Ya, firman Tuhan dengan jelas mengatakan di ayat yang ke-3 dan 4, atau langsung ayat ke-4, oleh karena engkau berharga di mataku, kata Tuhan, dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Perhatikan, jadi kita ini berharga di pemandangan Tuhan. Dia mengasihi kita, Dia menerima kita, apapun keadaan kita. Seringkali kita tidak bisa menerima kelemahan orang lain, benar nggak Bapak Ibu Saudara? Seringkali kita melihat keadaan orang yang menurut pandangan kita negatif, kita tidak terima, kita tidak suka, kita tidak bisa memahaminya. Padahal sesungguhnya Tuhan menerima dan mengasihi kita dan membuat kita berharga. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Itu menjadi kekuatan kita. Kenapa kita terus berharap kepada Tuhan? Karena kita berharga, karena kita mulia di pemandangannya. Dia mengasihi kita, mengangkat kita dari dosa. Itu sebabnya kalau kita berharga, mengapa kita masih dalam masalah? Mengapa kita masih punya masalah, masih menghadapi kesulitan, bahkan masalahnya lebih berat dari yang lain? Tuhan izinkan semuanya itu terjadi apa? Untuk apa? Mendisiplinkan kita untuk kita mengalami pertobatan. 2 Korintus menyatakan dalam pasal 7 ayat 10, duka cita karena kehendak Tuhan itu membawa kita kepada pertobatan, dan kita tidak akan pernah menyesalinya itu. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh, supaya kita menjadi lebih baik. Sebab itu proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu seperti sebuah disiplin, seperti sebuah ujian sekolah untuk membuat kita makin naik, makin lebih baik karakter kita, tindakan kita,
perbuatan kita. Sebab manusia sejak jatuh ke dalam dosa dipenuhi dengan keadaan atau perbuatan daging yang harus dilepaskan, dibebaskan, dan yang mampu melakukannya adalah pribadi Tuhan sendiri. Kalau kita diproses oleh Tuhan, Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita supaya kita berubah. Amin. Di sini yang pernah tersinggung, lah dengan tangan pernah tersinggung. Lu nggak ada ya? Baik, aman, tenang, damai, sejahtera. Pernah nggak tersinggung, Bapak? Pernah ya? Ini pertanyaannya lebih terperinci. Kita ini bisa tersinggung, apa tuh yang disinggung orang gitu? Membuat kita tersinggung gitu. Apanya? Biasanya harga diri kita. Harganya kan mahal. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tapi kenapa kita bisa tersinggung? Karena masih dalam proses ya. Kalau kita disinggung dalam perihal A, lalu kita tersinggung di proses ya. Terus nanti yang diperhadapkan singgungan lagi dengan hal yang A, tapi kita tidak tersinggung, berarti lolos, lulus. Singgungannya naik lagi, tidak A, tapi B, ganti sampai Z, sampai kita sempurna, sama seperti Bapa sempurna. Maka hidup ini masalah tidak usah dicari. Dia datang dan pergi begitu saja. Kau datang dan pergi begitu saja. Jadi nggak usah mencari-cari masalah. Kita itu ada sudah. Masalah sudah ikut. Itu sebabnya kita berharga di mata Tuhan. Masalah tetap ada, tidak masalah. Karena apa tujuannya? Untuk mendisiplinkan kita, untuk kita tertib, untuk kita bisa mengatur hidup kita menjadi lebih baik. Bertobat, ya amin. Ada banyak. Kekristenan itu identik dengan ibadah hari Minggu. Jadi kalau Minggu tobat, ya, Senin sampai Sabtu umat, ya. Padahal kehidupan kerohanian kita itu terus bertumbuh, terus menerus. Kasih setia dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi, setiap hari. Berarti perubahan kita, keadaan kita harus setiap hari makin lebih baik, supaya kita makin lebih baik. Bertobat dari keadaan kita yang lama, dari kebanggaan kita di masa yang lalu. Sebab masa lalu biarlah berlalu ya. Dan masa depan penuh pengharapan. Yang pertama disiplin, yang kedua Pak, supaya kita mengenal Tuhan. Masalah itu membuat kita mengenal Tuhan. Ayub sebelum menghadapi situasi yang sulit, hartanya habis, anaknya mati, bahkan istrinya menganjurkan dia untuk apa? Mengutuki Allah, benar kan? Lalu mati saja. Jawab Ayub pada istrinya apa? Hai, kamu perempuan apa? Saya nggak boleh. Tapi kita mau belajar apa yang dialami Ayub. Ayub menghadapi kesulitan, masalah, bahkan sampai tubuhnya penyakitan, dan dia bisa melewatinya. Dan dia bisa berkata, dulu dalam Ayub 42, dulu dari kata orang aku tahu Tuhan, tetapi sekarang aku mengenal Tuhan. Dengan mataku sendiri aku lihat Tuhan hadir dalam hidupku. Itu Ayub luar biasa kan. Lewat kesulitan, lewat masalah, kita makin mengenal Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan alergi dengan masalah dan kesulitan. Amin. Ya. Masih ada masalah Bapak Ibu? Masih. Jangan takut. Kita berharga. Amin. Ya. Next. Mungkin di los aja ya.
supaya tidak trouble lagunya, komputernya. Jadi loss itu maksudnya lepas tang, kalau naik sepeda itu dilepas gitu ya. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Yang kedua, Tuhan menyertai kita. Di ayat yang ke-5 dari Yesaya 43 berkata, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ini pesan Tuhan yang kuat. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai kita, kita pasti tidak takut. Amin. Kenapa kita tidak takut? Karena Tuhan beserta kita. Amin. Malaikat Tuhan ketika menyatakan dirinya kepada Yusuf lewat mimpi, malaikat itu berpesan begini. Ketika Tuhan menjadi manusia lahir lewat rahim Maria, malaikat berpesan kepada Yusuf, engkau akan menamai anak ini apa? Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Itu jaminan pengharapan kita bahwa Tuhan menyertai kita. Sebab itu ketika kita menghadapi situasi yang sulit, kita merasa takut. Sebenarnya kita sedang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita yakin dan percaya, berharap sungguh-sungguh bahwa Tuhan menyertai saya, berjalan bersama saya, memimpin saya, dipastikan kita tidak takut. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika kita takut, ingat Tuhan beserta kita, Immanuel. Amin. Ya. Pernah merasa takut? Pernah ya? Semua kita pernah mengalami hal itu. Banyak hal alasan kita takut. 1001 alasan untuk kita takut. Tetapi ada satu alasan yang tepat untuk kita tidak takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Namanya saja Immanuel, Tuhan beserta. Kapan Tuhan menyertai kita? Sampai akhir zaman, Matius 28. Ya. Berarti penyertaannya kekal. Manusia itu bisa bersama kita, kadang bisa pergi gitu. Betul tidak? Ya. Pada suatu kali saya di rumah bersama anak saya ya. Lalu saya mau turun ke bawah untuk menyirami tanaman begitu maksudnya. Lalu saya siapkan mainan untuk anak saya, kan kecil masih balita, jadi saya siapkan mainan kesukaannya, mobil-mobilan gitu. Saya nyalakan YouTube Kids gitu ya supaya dia tertarik gitu ya. Dia seneng kok, banyak mainan, bisa nonton gitu. Saya turun. Tiba-tiba dia juga ikut turun. Loh, itu kan kesukaannya, mainan, mobil-mobilan, tontonan anak-anak untuk anak-anak ya, YouTube Kids. Tapi tetap dia turun loh. Loh kenapa kamu turun? Aku mau sama papa. Pada itu kesenangannya mainan, masih anak-anak. Ternyata dia bisa meninggalkan mainan hal yang dia sukai untuk ikut saya, karena dia lebih senang bersama saya daripada dengan mainan-mainan itu. Ya, suka banget. Ya saya dibawa siram-siram itu, dia senang nih. Mainan apa di pinggir jalan gitu. Tuh, dia lihat selokan gitu, terus masuk selokan, jalan-jalan di selokan, saya pernah-pernah nggak tahu aja sambil siram-siram. Iya. Untung ibunya aku nggak lihat, kalau dia kan bisa seminar. Iya. Dia udah masalah dengan apa yang menjadi kesukaannya, asal bersama bapaknya begitu. Alasan apa kita berharap kepada Tuhan? Karena berkatnya, karena pertolongannya, karena ingin bersama Tuhan itu sebab itu kita perlu mengerti, memuji hati kita. Seringkali kita berkata, aku berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena apa? Ingin diberkati, ingin dilindungi, ingin menikmati janji-janjinya, mengalami berkat-berkatnya. Tapi sudahkah kita menyadari bahwa hal yang terpenting dalam hidup kita adalah penyertaan Tuhan, bersama Tuhan, itu cukup. Amin. Sebab kalau Tuhan bersama dengan kita,
apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, Tuhan pasti menyediakan. Amin. Soal berkat itu pasti mengikuti kita ketika kita bersama dengan Tuhan. Kan firman-Nya berulang kali dinyatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya anak saya senang kalau bersama orang tuanya, bersama mamanya, ibunya. Karena apa? Itu cukup membuat dia bahagia. Walaupun mainan dan sebagainya itu juga dia senang. Tapi bukan yang utama. Kita pun demikian, berkat Tuhan. Makanya tercipta lagu, berkat-Mu yang telah ku terima. Apa? Sempat apa selalu? Sempat saja. Kalau selalu gumunan begitu, terpesona dengan berkatnya, lupa yang memberi. Betul gak? Sempat saja, sempat. Oh, ajaib buat ya. Ingat, sang pemberi berkat, balik lagi. Betul gak? Makanya nyanyinya harus jelas. Bukan selalu terpesona. Kalau selalu terpesona, lupa yang memberi. Tapi sempat saja. Ada alasannya lagi itu diciptakan. Itu sebabnya mari kita menyadari penyertaan Tuhan itu penting, hadirat Tuhan itu penting, bersama Tuhan itu penting, yang menjadi harapan kita selalu setiap hari. Haleluya. Next. Terakhir, mengapa kita berharap pada Tuhan? Tuhan menjadikan kita saksinya. Yesaya 43 ayat yang ke-10 sampai 13. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkannya, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Mengapa kita berharap kepada Tuhan? Tuhan menjadikan kita saksinya. Karena 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, menjadi saksi. Tuhan mau membuka jalan untuk kita agar kita menjadi berkat, menjadi saksi di tengah situasi yang suram, yang susah. Kita ada di tengah-tengah situasi itu, kita tetap berbahagia, bersukacita karena kita menceritakan perbuatan Tuhan dan mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita berbeda. Contoh gambar ini kan, di sekian banyak perkumpulan komunitas ada satu yang menjadi saksi, selalu tersenyum. Amin. Tengok kiri kanan masih tersenyum. Amin. Itu kesaksian yang sederhana. Orang melihat orang tersenyum itu sudah ikut bahagia, benar gak? Senyum ya. Baru senyuman loh ya, belum ngomong. Apa salah lagi? Sebab itu, ya, kesaksian itu penting. Mengapa kita berharap pada Tuhan? Karena kita dijadikan saksi. Bukan kebetulan kita tinggal bersama satu keluarga ini, bukan kebetulan kita bekerja di tempat itu, bukan kebetulan kita berada di komunitas ini. Satu, maunya Tuhan, kita menjadi saksi. Amin. Haleluya. Sudah menjadi saksi, Bapak Ibu Saudara? Menjadi saksi itu di tengah situasi kabar yang buruk, berita yang negatif, kita tetap menyampaikan kabar baik. Amin. Haleluya. Bisa di tengah situasi yang seperti ini, ada yang sakit, ada yang positif COVID-19. Apa yang kita sampaikan di tengah situasi pandemi ini? Apakah masih kabar baik atau ikut-ikutan menyampaikan kabar yang buruk? Jangan ke sana, jangan ke sini, jangan ke situ, dan sebagainya, membuat orang lain takut. Biarlah kita terus menyampaikan kabar baik sebagai saksi bahwa kita memberitakan perbuatan Tuhan yang tetap ajaib sampai hari ini. Amin. Dalam hidup kita. Ingat, kalau kita sampai hari ini ada kata campur tangan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah kita. Jadilah kita berkat, saksi Tuhan.
Ingat kisah 12 pengintai? 12 orang pengintai diutus Musa untuk melihat tanah Kanaan. Yang dilihat ke-12 orang itu sama. Tapi yang 10 menyampaikan berita negatif. Yang 2 siapa itu yang tengah? Yosua dan Kaleb. Ya itu seperti itu fotonya Yosua zaman dulu. Menyampaikan kabar baik, berita positif. Sebab itu ada hal yang berbeda. Sekalipun masalahnya sama, situasinya sama, tetapi orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, matanya itu beda. Bukan mata jasmani, tapi mata iman. Karena orang yang berharap kepada Tuhan itu akan mengalami pandangan iman yang jelas, memiliki mata iman yang jelas. Karena iman itu, kalau kita baca dalam Ibrani, coba kita cek Ibrani pasal yang ke-11, ini ayat yang terakhir. Ibrani 11 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Titik dulu. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan itu pasti dia punya cara melihat yang berbeda. 12 pengintai, yang 2 berbeda dengan yang 10 cara melihatnya. Ketika mereka melihat orang-orang Kanaan, yang 10 berkata, mereka raksasa dan kita belalang. Tapi yang 2, karena melihat dengan mata iman, karena mereka memiliki pengharapan, mereka melihat, kita pasti menang. Karena Tuhan yang menjanjikannya pasti menggenapi dan memberi kemenangan. Amin. Itu sebabnya dalam keadaan apapun, mari kita melihat dengan mata iman. Karena orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan, cara pandangnya berbeda dengan orang yang tidak punya harapan. Amin. Tidak secara jasmani saja kita melihat, tapi mata iman, mata rohani kita, bagaimana cara pandang Tuhan, kita pun akan mengalami melihat sesuatu dengan caranya Tuhan. Maka kemenangan itu pasti terjadi, menjadi bagian kita. Amin Bapak Ibu. Jadi ada hal yang berbeda. Orang yang berharap kepada Tuhan pasti dia melihat sesuatu dengan cara Tuhan. Next. Sebab pengharapan kepada Tuhan itu mengarahkan kita melangkah dalam ketaatan, percaya, dan ketekunan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia pasti taat pada firman Tuhan, karena dia tahu Tuhan pasti menggenapi pada waktunya apa yang dia janjikan, dan tetap percaya penyertaannya sempurna untuk terus tekun mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kemuliaan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, mari kita berdiri bersama. Satu-satunya yang satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Sekali lagi, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang Engkau Tuhan memberkati, Tuhan Tuhan yang kami andalkan, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan, dan di dalam Engkau ada kesembuhan, ada berkat, ada pemulihan. Itu sebabnya biarlah kami terus berharap, sebab kami tahu pengharapan kepada Tuhan tidak sia-sia. Kami disertai Tuhan, kami hidup dalam penyertaan-Mu, itu cukup bagi kami, yang memampukan kami menghadapi situasi apapun. Tetap percaya janji-Mu adalah kemenangan dan pertolongan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami sadar kami berharga, kami disertai Tuhan untuk kami menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Biarlah hidup kami terus menyatakan kebesaran-Mu lewat apa yang kami lakukan. Berkat-Mu atas kami semua pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Haleluya. Kami bersyukur karena punya Tuhan yang setia, punya Tuhan yang sudah berkorban bagi kami. Dan tahun ini adalah tahun di mana kami akan mengandalkan Tuhan. Dan kami bersyukur karena sampai hari ini kami mau terus mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu, keluarga pastor ke dalam tangan Tuhan. Kami mau mempercayakan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan-Mu karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau menyertai kami, segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Untuk itu biarlah Tuhan sendiri akan melengkapi hamba-hamba-Mu, terus memakai jika hamba-hamba-Mu itu terus boleh menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi sidang jemaat yang ada. Kami juga berdoa untuk sidang-sidang Tuhan dari anak-anak sekolah minggu, taruna, remaja, pemuda, sampai mereka yang paling sepuh. Kerinduan kami, mereka juga tetap mengandalkan Tuhan, mereka terus taat, setia di dalam mengikuti Tuhan. Walaupun sebagian dari mereka tidak bisa ikut ibadah secara tatap muka, tapi kami tahu Tuhan selalu hadir bagi setiap mereka yang mengandalkan Tuhan. Biarlah seluruh pergumulan mereka, apapun menjadi rintangan, apapun yang menjadi penghalang kehidupan mereka, kami mau mempercayakan ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu ketika segalanya itu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Kerinduan kami, Tuhan sendiri akan memberikan roh ketaatan, roh kesetiaan kepada sidang jemaat-Mu di tempat ini, agar mereka terus boleh percaya, mempercayakan hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena itu adalah satu tanda bahwa kami tetap mengandalkan Tuhan. Begitu juga dengan negara kami, bangsa kami juga serahkan ke dalam pengaturan tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang terus beracara, Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan jajaran pemerintahan yang ada saat ini dari pusat sampai ke daerah. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu yang terjadi seizin Tuhan itu pun yang terbaik bagi negeri kami. Yang kami tahu Engkau akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kalau saudara silakan bagi berdiri, kita akan bersyukur. Terima kasih buat pagi hari ini. Engkau hadir melawat setiap kami. Dan sebentar kami akan undur diri, kami akan melanjutkan tugas kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Usir kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan